Ia takkan rela menjual dan menukar apa yang telah Allah sediakan baginya, yaitu surga, dengan apapun yang ada di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, pada edisi sebelumnya kita telah membahas bersama mengenai beberapa cara untuk menggapai keikhlasan. Dan insya Allah di kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan kita pada cara menggapai keikhlasan selanjutnya, yaitu membaca riwayat orang yang saleh dan ikhlas. Pendengar, membaca lika-liku perjalanan hidup orang yang ikhlas dan saleh, memperhatikan riwayat orang besar, memenuhi jiwa dengan kekuatan dari kisah mereka, serta mendekati ulama yang cerdas, sabar dan ulet adalah cara terbaik meningkatkan kadar semangat hidup yang mudah turun. Selain mengangkat kembali tujuan dan misi seorang hamba di dunia, ia juga dapat menerangi hati yang kusam dan membantunya mendapatkan keikhlasan. Di samping itu, menghayati riwayat hidup mereka dan mengambil kata hikmah dan bijak dari mereka merupakan wasilah penting dalam medan pendidikan. Terlebih lagi pada masa sekarang, ketika kita sulit menemukan seorang pemandu dan teladan, contoh yang berkepribadian mulia. Bukankah semua orang yang masih hidup masih berpotensi untuk dihinggapi fitnah dan ujian lain ketika dijadikan contoh? Nu'aim bin Hamad mengisahkan bahwa Ibnu Mubarak rahimahullah sering berdiam di rumahnya. Suatu hari dikatakan kepadanya, "Apakah Anda tidak merasakan ketidaknyamanan?" Ibnu Mubarak menjawab, "Bagaimana aku tidak dapat merasakan ketidaknyamanan, sedangkan aku bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum." Kemudian cara menggapai keikhlasan yang selanjutnya adalah mengingat sifat dunia yang fana. Pendengar rahimakumullah, bumi ini merupakan sarang yang sangat sesuai bagi spesies hewan merayap, serangga, hewan buas, dan hewan ternak. Orang yang terbuai dengan gemerlap dunia dan hanya mengurus hidup yang singkat ini terhalang untuk dapat menyaksikan kenyataan dan kekurangan serta aib dunia. Mereka selalu berupaya untuk menumpuk kekayaan dan kemudian tenggelam bersamanya. Mereka tidak dapat menyadari bahwa alam dunia ini sangat tidak pantas untuk dijadikan pemberhentian dan tujuan akhir bagi manusia. Karena itulah mereka terus jatuh bersama jatuhnya dunia. Hal itu karena mereka tidak rela menengadahkan kepala dan mata ke puncak tertinggi. Mereka telah merasa cukup untuk menundukkan pandangan ke arah bawah, ke arah bumi, dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah di antara kalian serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti laksana hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang artinya, seandainya saja di sisi Allah dunia ini sebanding dengan salah satu sayap seekor nyamuk, niscaya dia takkan memberi minum seorang kafir pun. Kemudian perhatikanlah pendengar,
Apakah masuk akal jika seseorang yang berakal lebih menggandrungi dunia, kursi, kekuasaan, kedudukan, nama baik, dan selalu ditunjuk oleh seluruh tangan penghuni bumi? Seluas apapun kekuasaan sang raja, maka ia tetaplah bersaing di medan yang tidak lebih mulia dari satu sayap seekor nyamuk. Barang siapa yang telah mengetahui dan menyadari titik kelemahan ini, maka ia akan mengikhlaskan tujuan hidupnya. Ia takkan rela menjual dan menukar apa yang telah Allah sediakan baginya, yaitu surga, dengan apapun yang ada di dunia ini. Ia juga takkan meminta orang lain untuk memuji seluruh tindakannya. Bahkan demi Allah, meskipun ia mengetahui kadar dan kedudukannya, lalu seluruh kenikmatan di dunia itu tunduk di bawah kakinya, ia akan lari menjauh karena terbalut rasa jijik dengan semua itu. Pendengar rahimakumullah, cara selanjutnya untuk menggapai keikhlasan adalah menjadikan orang yang saleh dan ikhlas sebagai sahabat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan At-Tirmidzi, yang artinya, wali-wali Allah adalah orang-orang yang bila mereka dilihat, maka mereka akan selalu dalam keadaan mengingat Allah. Karena itu pendengar, dekatilah orang-orang yang saleh dan ikhlas. Ambil serumpun perangai terpuji bagi mereka. Selami adab mereka dan hiduplah Anda dengan mereka. Jika orang lain mencela Anda, maka bersabarlah. Jika kita belum memiliki mesin pelembut biji dan juga belum mampu mengatur tanaman, maka itu adalah saatnya kita meminta pertolongan. Kemudian, cara berikutnya untuk meraih keikhlasan adalah hendaknya melakukan evaluasi diri dan selalu menundukkan hawa nafsu. Di antara faktor yang membantu menahan dan menjauhkan terpaan ria adalah dengan evaluasi yang dilancarkan sebelum bertindak, yaitu dengan melihat keinginan dan tujuan. Tabiat manusia lebih mudah untuk menolak bisikan-bisikan buruk sebelum hati merasa nyaman dalam menaungi tujuan dan hasrat tersebut. Hal ini kembali pada masa awal suatu tindakan. Sebelum melancarkan suatu aksi, terlebih dahulu mendapatkan gambaran sekilas yang terdetik di dalam hatinya. Keinginan sekelebat dan detak hati ini kemudian dapat terus menjadi lebih kuat hingga menyerupai bisikan. Menetapkan keinginan dan hasrat dilalui dengan memaparkan tujuannya sesuai konteks Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kedua hal inilah yang menjadi pelita dan rambu bagi seorang mukmin. Kemudian hendaknya kita selalu berupaya untuk menekan hawa nafsu kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhammad bin Ahmad bin Salim Al-Basri menuturkan, barang siapa yang bersabar melawan nafsunya, niscaya Allah akan mengantarkannya menuju kedudukan yang menyenangkan. Pendengar, dimanapun Anda saat ini berada, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini. Insya Allah, pembahasan masih akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.